Halo, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Berkati urati kami semua, agar firman mampu menghanya dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman. Amin. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pelajaran Efesus 5 ayat 16 ini, kita merenungkannya dengan tema bijak menggunakan waktu. Saudara-saudara, waktu adalah salah satu hal yang istimewa yang kita miliki sebagai pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu lebih berharga daripada uang. Kita bisa mencari banyak uang, tetapi kita tidak bisa membeli waktu. Ketika kita bangun pagi, Tuhan memberi kita hadiah yang disebut hari ini, today. Dengan waktu yang Tuhan berikan itu, di baliknya datang yang namanya tanggung jawab. Saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk menggunakan waktu yang ada dan belajar menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan bijak. Oleh karena itu, saudara, jangan menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan kehilangan fokus. Jangan tidak merasa bahagia. Jangan negatif. Atau jangan merasa dikalahkan. Marilah kita memanfaatkan hari-hari yang Tuhan telah percayakan untuk kita lalui, untuk kita nikmati. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan potensi di dalam diri kita. Kita memiliki benih yang biasa yang tersimpan dalam diri kita. Kita adalah orang yang terpilih dan ditetapkan Tuhan serta memiliki tugas dan tanggung jawab, memiliki tujuan untuk memenuhinya. Ada pelajaran yang berharga yang bisa kita petik dalam bacaan firman Tuhan pada renungan ini. Kalimat dalam ayat tersebut dipenggal menjadi dua bagian. Bagian pertama, pergunakanlah waktu yang ada. Dan bagian kedua, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, mari kita perhatikan. Bagian kedua dan ayat tersebut diawali dengan kata karena. Ini menunjukkan kepada kita akan adanya akibat apabila kita mempergunakan waktu. Diulang, apabila kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Untuk memahami teks ini, kita bisa mengalegorikannya dengan sebuah nasihat yang diberikan kepada kita, misalnya saat bepergian keluar kota. Misal kita akan berangkat dari Jakarta, melewati jalur selatan Jawa, menuju ke Bali. Biasa orang tua berpesan, hati-hati di jalan. Karena hari-hari ini cuaca hujan. Pesan tersebut sangat berbeda dengan hati-hati di jalan. Tanpa lanjutan kata-kata yang lain. Kata-kata hari ini cuaca hujan
mengandung peringatan kepada kita akan adanya potensi bahaya apabila kita tidak hati-hati. Menempuh perjalanan dari Jakarta lewat jalur selatan Jawa menuju ke Bali yang melewati tol, karena cuaca hujan bisa banjir, jalanan licin, remblong bisa berpotensi seperti itu, dan tentu sangat berbahaya ketika kita berangkat dalam cuaca hujan. Hujan lebat bisa membuat jalanan menjadi sangat licin dan banjir, bahkan potensi longsor, khusus jalanan wilayah Jawa Barat yang tentunya akan semakin menambah risiko bahaya. Itu artinya, next hari ini adalah peringatan bagi kita akan adanya potensi bahaya jika kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Sedikit kesalahan saja bisa membawa kita pada persoalan serius. Itu sungguh-sungguh terjadi hari-hari ini. Hanya gara-gara persoalan sepele, seperti uang parkir, status dan komentar di media sosial, orang bisa bertengkar, berantem, saling menghina, bahkan tidak jarang kemudian bermusuhan, bahkan sampai ada yang melakukan pembunuhan. Demikian juga ada banyak anak muda akhir-akhir ini terperosok terjerat narkoba, judi online, dan akhirnya keluarganya berantakan. Kenapa? Karena diawali dengan iseng-iseng atau tobat-tobat. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti firman Allah. Sebab itu, saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kita agar mempergunakan waktu yang ada dengan bijak. Waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari, atau durasi. Waktu juga berbicara tentang kesempatan. Oleh karena itu, mari manfaatkan dan maksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan, walau cuma 1 menit saja. Jangan membuang waktu kita dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Jangan lengah, iseng, atau coba-coba berbuat dosa. Buang dan lempar jauh-jauh hal-hal yang bisa merusak pikiran yang hidup kita. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mempergunakan waktu dengan bijak? Jawabannya tentu sesuai dengan firman Tuhan. Lanjutan dari ayat 16 tadi, Efesus 5 ayat 17. Janganlah kita bodoh. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Mengerti kehendak Tuhan adalah kuncinya. Firman Tuhan akan mengajak kita untuk membedakan mana yang harus ataupun jangan kita lakukan. Firman Tuhan juga akan memperbaharui pikiran dan perbuatan kita. Karena itu, mari saya dan saudara menggunakan waktu dengan bijak, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bekerja dan memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu.
Berkatilah, biarlah menjadi pedoman dalam hidup beriman kami di hadirat-Mu. Dan kami datang memohon anugerah-Mu agar sungguh kami mampu mempedomani firman-Mu dan kami sekalinya seluruh jemaat dapat sampai pada tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa, mari Engkau jamah sembuhkan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Tuhan berkenan menganugerahkan kesembuhan dan memulihkan akan kesehatannya. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Yang berjuang untuk usaha, untuk sukses dalam banyak hal, kiranya Tuhan berkenan menolong dan membukakan jalan. Sehingga seluruh jemaat-Mu dapat merasakan berkat Tuhan, memberkati, membuat berhasil segala apa yang direncanakan, dikerjakan tangannya. Terima kasih Allah Bapa di sorga, berkatilah seluruh hidup dan penghidupan kami. Dan biarlah selama hidup kami senantiasa memuliakan akan Engkau. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.